sampai Pinrang. Jadi mulai Makassar, Maros, Pangkep, Baru, Pare-Pare, Pinrang. Kemudian Pinrang, Ya, Sidrap. Itu ada 8. Oke. Untuk wilayah 3 itu diadakan di Toraja Utara. Ya. Untuk wilayah tadi itu diadakan di Pantai. Kemudian untuk wilayah 2-nya diadakan di Pare-Pare. Ya. Untuk wilayah 3 Toraja Utara. Jalan Jalan Tepau ya? Minggu lalu. Jalan Tepau. Itu mulai dari Endreka. Ya. Toraja Utara, kemudian Wajo, Ya. Palopo semua. Palopo, Luwu ya? Luwu Timur dan itu ada 5. Yang lolos di situ. Di sana, untuk wilayah 2 itu yang lolos untuk putra itu Makassar sama Pangkep. Ya. Tidak untuk laki-lakinya. Untuk putrinya yang lolos itu adalah Pinrang sama Pangkep. Ya. Yang lolos. Kemudian untuk wilayah 3, ya. Itu yang di Toraja Utara yang baru saja selesai minggu lalu, itu yang lolos itu putranya itu Luwu Utara sama Palopo. Palopo yang lolos. Kemudian putrinya Toraja sama Luwu Utara. Oke. Jadi Pak Amkar, untuk sepak takraw ini setiap nomor pertandingan jumlah yang tim yang ikut juga terbatas Pak ya? Ya betul. Oke. Ada berapa nomor yang dipertandingkan ini Pak? Ya, karena keterbatasan tuan rumah itu dibatasi lah. Yang kalau yang lalu itu jatahnya sepak takraw kurang lebih 200 orang. Oke. Nah, makanya dari itu adakan Praporda. Kemudian nomor yang dipertandingkan nanti kalau tidak ada halangan itu ada 4 nomor. Iya. Nomor tim putra putri, kemudian regu, kemudian double event. Iya. Kemudian kuadrat. Oke, satu tim itu hanya diikuti satu nomor pertandingan itu hanya berapa tim yang diikut yang ikut di dalamnya, Pak, untuk memperebutkan medali emas? Betul. Ini saya coba adopsi dari PON kemarin. Iya. Ada pengalaman kemarin saya dapat di PON. Kita coba nanti, bukan dicoba ya, itu akan kita lakukan sekarang ini. Untuk yang lolos tim itu cuma boleh ikut 3 nomor, kecuali tuan rumah. Iya. Tuan rumah itu ikut semua. Oke. Nomor. Iya. Kalau lolos tim itu cuma boleh ikut 3. Oke. 3 nomor tim, regu sama kuadrat. Iya. Itu yang boleh diikuti. Oke. Kemudian untuk yang lolos nomor regu itu cuma boleh ikut 2 nomor regu dengan double event. Oke. Jadi untuk nomor double event itu yang lolos itu saja. Oke. Jadi dari awal kita sudah hitung-hitung berapa orang sih yang ikut nanti di Porda. Jadi saya ulangi ya. Untuk Porda ini itu dipertandingkan 4. Cuman ada pengkhususan untuk yang lolos tim itu cuma boleh ikut 3 nomor. Kemudian lolos regu itu cuma 2. Kemudian double itu 1 saja dia ikuti. Oke, jadi intinya satu nomor pertandingan itu hanya berapa tim yang ada yang bertanding, Pak? Ya, kalau nomor tim itu yang ikut nanti itu cuma 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Wah. Sangat terbatas, Pak ya. 8 tim saja. Oke, sangat terbatas, Pak ya. Sangat terbatas. Oke. Jadi ini mungkin disesuaikan juga dengan kemampuan dari tuan rumah untuk menampung atlet begitu kayaknya. Betul sekali. Baik. Oke. Jadi kita harus batasi kemampuan tuan rumah dengan kondisi jumlah atlet yang akan datang. Kalau dari pengurus sepak takraw Sulawesi Selatan sendiri sejauh ini Pak Amkar apakah sudah melihat begitu venue nanti yang akan digunakan? Sepertinya tidak, tapi komunikasi jalan terus. Itu nanti di mana? Di mana nanti venue untuk pertandingannya nanti di mana nih Pak? Apakah Sinjai atau Bulukumba? Rencananya di Sinjai. Rencana di Sinjai. Iya. Oke. Rencananya di Sinjai. Info yang saya dapat dari teman-teman katanya di Sinjai. Kalau untuk takraw saya kira tidak terlalu rumit ya. Kalau tidak mungkin cabang lain. Kalau takraw itu tidak terlalu susah. Yang penting ada gedung. Iya. Kita punya karpet sekarang kan ada 4 set baru-baru kita dapat karpet dari bantuan dari PB ini. Karpet yang terbaik itu saya punya Pak Kadir Halik. Beliau itu ketua saya. Baru 3 minggu lalu ya dia jemput dari Jakarta. Itu ada 3 set itu. Yeah. Dan itu karpetnya terbaik. Jadi tinggal digelar, diselesaikan. Saya kira tidak terlalu susah lah kalau di takraw masalah lapangan. Oke. Jadi nanti prasarana alat-alat yang akan digunakan itu semua berasal dari Pemprov PSTI Pak ya? Ya. Oke. Betul. Jadi kita nanti rencananya kalau tidak ada kalau memang panitia meminta kesediaan, kecuali kalau panitia di sana karena waktu
dibikin RAB-nya dulu pertama Ya, lalu ya, saya sempat diminta tanggapan apa sih kebutuhan kita di sepak takraw Pak Amkar. ya. Saya kasihlah data-datanya karpet, Mhm. kemudian ini. Jadi termasuk karpet saya minta. Kalaupun nanti di belakang nanti mungkin panitia atas keterbatasan dana, saya Iya. kira Pemprov sudah punya arsip lah, punya apa itu karpet takraw. Tapi dalam hal ini semuanya dulu diupayakan oleh panitia penyelenggara, Pak ya. Sekali. Ya. Oke, karena nantinya ketika selesai itu akan menjadi aset mereka. Ya betul. Sama dengan Pindrang. Iya. Iya. Waktu Pordekaya lalu sama di Pindrang juga begitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau di cabang olahraga takraw itu tidak membutuhkan tempat yang luas begitu, Pak ya. Ya, Tidak muluk-muluk lah. membutuhkannya. Ya, tidak muluk-muluk lah. Yang penting ada gedung, ruangan terbuka juga ada masalah karena saya perhatikan kalau sering saya bawa teman-teman dari Indonesia ke luar negeri juga di luar negeri juga begitu. Oke. Tidak terlalu rumit lah. Oke. Kalau gambaran yang sudah Pak Amkar dapatkan dari panitia pelaksana yang ada di Kabupaten Sinjai sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan cabang olahraga sepak takraw Porprov ini, sejauh mana persiapan yang sudah mereka lakukan? Apakah khusus cabang atau venue takraw sendiri ini sudah disiapkan atau mungkin masih dalam progres begitu Pak Amkar? Ya, saya kira maaf ya, Yeah. terang, kita biasanya lewat teleponan dengan teman-teman di sana. Saya kira dalam progresnya lah, dari awal ya. Kita cuma suruh minta tolong di sana, kalau bisa cari gedung yang luas, apa itu yang bisa ukurannya kurang lebih lah 20 kali 30 atau 30 meter, itu sudah bisa. Sama dengan di Pindrang dulu kita menggunakan gudang besi itu waktu di Pindrang. Iya. Gudang besi kita pakai, akhirnya bisa jadi 4 lapangan itu dulu waktu di Pindrang. Idealnya begitu Pak Amkar, dengan 4 nomor pertandingan yang dipertandingkan. Kemudian masing-masing nomor pertandingan itu ada 8 daerah begitu yang ikut dengan. Ya. Artinya mungkin kira-kira ada 100-an lebih atlet ya. Dan sampai berapa kali sampai beberapa kali pertandingan. Nah, idealnya itu ada berapa lapangan yang dibutuhkan begitu, Pak? Sebenarnya kalau mau ideal itu ada 4. Ada 4 lapangan. 2 ya. putra, 2 putri, karena kan Oke. nomornya sama yang dipertandingkan. Jadi idealnya itu ada 4 lapangan, sama di Pindrang juga 4 lapangan kita pakai. Jadi kebutuhannya itu 4 untuk putranya, 4 juga untuk putrinya. Jadi idealnya itu ya 4. Oke. 2 lah. Oke. Nah, kalau di sana sendiri apakah sudah diberitahukan secara teknis begitu bahwa jenis barang alat yang dibutuhkan nanti seperti ini begitu, misalnya kalau memang dari panitia penyelenggara sendiri ingin menyiapkan karpet begitu sesuai dengan standar nasional, sesuai dengan standar sepak takraw yang ada begitu. Nah, apakah semua petunjuk-petunjuk atau juknisnya ini sudah mereka pegang semuanya Pak di sana? Terakhir kita teleponan itu sebelum Raporda. Raporda kemarin saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Sementara komunikasi terus, yang kita suruh mereka itu yang kami Intes lakukan, disuruh cari gedung yang agak luas. Ya maksudnya yang bisa dipakai untuk menebar karpet begitu. Jadi sebenarnya dari awal RAB-nya itu malah saya disuruh dulu rancang gedung. Waktu tahun lalu kalau saya tidak salah itu saya disuruh gambar. Teman dari Sinjai itu ketua PST-nya Sinjai. Saya lupa namanya beliau itu. Dia suruh gambar saya seperti apa sih yang idealnya lapangan di lapangan takraw yang Anda pernah lihat. Jadi saya gambar nih. Cuma RAB-nya saya tidak sempat bikinkan karena karena dia minta cepat. Akhirnya saya cuma kirim gambarnya, denahnya itu sudah kirim sama mereka. Tapi kalau menurut gambaran yang Anda dapatkan sendiri terakhir dari sana, apakah mereka membangun baru ataukah mereka akan hanya mencari gedung atau tempat yang luas begitu untuk membangun sebuah lapangan sepak takraw begitu, Pak? Iya. Sepertinya yang disuruh cari gedung kayaknya. Mungkin karena mungkin biayanya agak mahal. Kayaknya lebih cenderung kayaknya, tapi saya belum tahu pasti yang jelas. Kayaknya kemarin kita suruh kalau bisa agak seret dana, lebih cari gedung yang besar yang bisa didapatkan. Kayaknya kecenderungannya ke sana. Kecenderungannya mencari gedung saja, Pak ya? Iya, mencari gedung yang bisa yang cukup luas, yang bisa kemudian dibangun 4 lapangan sepak takraw di situ. Iya, betul. Oke. Tapi kalau masalah masalah lain-lain butuh AC dan lain ini tidak terlalu mendasar begitu Pak ya? Tidak
terlalu mendasar. Kalau di Takro itu terlalu, yang penting gelar parade ada tiang wasit sudah cukup lah. Terlalu berbelit-belit kalau di Takro, tak mungkin cabang lain. Papan skor yang digunakan enggak apa-apa untuk saat ini manual dulu Pak ya? Ya, ada. Kita sudah siapkan kok, kita punya aktif, ada manual yang kita pakai di Pindrang, sudah ada. Oh sudah ada. Kita mau pakai yang digital mungkin agak-agak berat karena saya lihat itu di PON kemarin kita pakai digital, nah kalah makan, apalagi ini kan dan itu biayanya agak mahal. Lihat waktu di Papua kemarin itu dia pakai digital. Ada juga saya lihat penyakitnya gitu kalau rusak. Itu saya lihat bermasalah juga, lama perbaikannya. Nah ini kan tidak boleh rusak begitu pada saat pertandingan, tidak boleh. Oke. Nah ini kan akan diselenggarakan Oktober Pak Amkar ya? Insyaallah. Oktober akan diselenggarakan. Oktober begitu. Waktunya kan masih beberapa bulan lagi. Kalau menurut Pak Amkar ini kira-kira panitia penyelenggara yang ada di sana, local organizing di sana ini bisa enggak kemudian mereka tepat waktu untuk nantinya akan menggelar ini acara atau kemungkinan akan molor begitu? Karena dulu kan informasi-informasi yang didengar bahwa dana tidak cukup ya, ini belum ada kepastian juga dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan begitu untuk mengucurkan dana ke sana karena sedianya ini merupakan event dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti itu. Iya. Kalau saya pribadi sana yakin dan percaya teman-teman di sana pasti bisa. Yakin dan percaya. Kalau masalah mungkin ya karena bukan daerah saya itu ada masalah dana, di mana-mana itu namanya dana pasti kurang apa cukup. Tapi insya Allah teman-teman di Sinjai pasti bisa punya, dan saya pikir selama ini kan dekonstruksi dengan kita, jadi ada masukan-masukan lah yang kita kasih teman-teman. Oke, intinya dari local organizing sendiri teman-teman yang ada di Sinjai ini masih punya komitmen yang besar begitu Pak? Saya yakin beliau teman-teman di sana pasti bisa. Oke. Iya. Nah kalau dari Takro sendiri begitu, kira-kira berapa atlet nanti yang nantinya akan ada di Kabupaten Sinjai ini, Pak Amkar? Ya, ini saya lupa tadi hitung itu. Perkiraannya berapa kira-kira? 200 lebih. Oke, 200 lebih Pak ya? Iya, ini saja yang besar 16 kali 12 berarti sudah hampir 200 ya. Iya. 16 tim dikali 12 berarti sekitar 170-an lah ya. Oke. Belum tambahnya lain sekitar ya 200 lebih. Kita punya data dari KONI itu sekitar 220. Cuma kita bermohon ini tahun kalau bisa ditambah sedikit lah karena ada teman-teman daerah yang mengusulkan kalau bisa ada nomor baru dipertandingkan. Iya. Nah, ini yang kita harapkan Pak ya, bahwa setiap untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi bahwa ini akan berjalan lebih baik lagi dari pelaksanaan sebelum-sebelumnya ya. Nah, kalau Pak Amkar sendiri melihat perjalanan Pekan Olahraga Provinsi ini atau dulu disebut dengan Porda, bagaimana Pak? Ada kemajuan enggak begitu? Karena kita melihat sendiri bahwa tampaknya belum ada sesuatu yang signifikan begitu, entah dari sisi penyelenggaraan ya, ataukah mungkin bagaimana dari event ini bisa menghasilkan atlet-atlet yang betul-betul berprestasi. Bagaimana Pak Amkar melihat penyelenggaraan Porda sejauh ini? Kalau saya dari Petakro ya, kalau saya ini kan kemarin saya PON ini kan saya sudah dapat hasilnya nih. Saya dapat hasilnya hasil dari Porda Pindrang. Oke. Boleh dikata kalau saya itu sangat senang ini Porda ini karena di Takro ini di Takro itu Pak, apa itu? Ada namanya sistem umur juga. Jadi yang tua-tua kita dapatnya dari Porda ini kita dapat. Dan kemarin saya dapat emas di Papua termasuk penyumbang terbesar untuk Sulsel itu semua hampir dari Porda 70% lah kemarin Porda Pindrang itu yang yang memperkuat Sulsel itulah yang memberikan emas karena jadi intinya begitu Pak Amkar jadi intinya meskipun penyelenggaraan Porda terkesan seadanya saja dengan fasilitas yang cukup lah begitu yang boleh dikatakan sangat-sangat standar, artinya ini tidak menyulitkan bagaimana semangat atlet begitu Pak ya untuk bertanding. Oke. Karena kan yang mungkin ini bisa menjadi bisa menjadi evaluasi juga seharusnya dari tahun ke tahun ya, semakin tahun semakin baiklah begitu mekanisme penyelenggaraan Porda. Fasilitas yang dihadirkan juga semakin baik dan semakin modern. Itu kan harapannya seperti itu Pak Amkar. Tetapi kan kalau terkait dengan sisi penyelenggaraan, sisi fasilitas yang digunakan dari Porda sebelumnya ke Porda yang hadir sekarang ini kan sama sekali boleh dikatakan
belum ada peningkatan yang cukup baik signifikan begitu. Artinya fasilitas yang digunakan masih standar, belum ada yang boleh dikatakan begitu modern, yang baik begitu, yang lebih baik dengan fasilitas mungkin yang lebih nyaman oleh setiap atlet begitu. Ini kan yang belum kita lihat sejauh ini dari penyelenggaraan Porda, Pak Amkar ya. Kalau saya pribadi kalau di takraw itu sangat meningkat. Yang lalu itu mana ada pernah kita pakai karpet. Dulu kan tidak pernah ada kita pakai karpet. Wasitnya juga masih sekarang ini kita sudah pakai karpet. Terakhir kemarin kita pakai karpet. Dan insya Allah kalau umur panjang ini itu sudah yang kita bawa nanti nih ke kalau jadi ya insya Allah di Sinja ini itu sudah karpet standar internasional karena itu maraton punya, yang merah punya itu yang tebal. Jadi kebetulan ini usahanya saya punya Pak Ketua ini, Pak Kadir Halik ini menjemput, kebetulan kita dihibahkan 2 karpet sisaan ya Asian Games kemarin itu. Asian Games kebetulan masih ada sisanya dan beliau melobi Ketua BB. Dan kebetulan Ketua BB kan orang Singkan, jadi agak-agak lobinya itu agak-agak. Jadi beliau ketemu dan ketemu Ciloto waktu saya juga ikut. Ada lobby, akhirnya kita dikasih 2 set. Karpet internasional itu yang dipakai dengan Asian Games dengan SEA Games kemarin waktu di Palembang ya, waktu ikut saya Asian Games. Dari segi peralatan mungkin lah. Tapi dari segi prasarananya bagaimana, kan mungkin seharusnya idealnya begitu supaya ini bisa digunakan nanti berkesinambungan, mungkin ada tempat yang khusus dibangun begitu, taruhlah seperti gedung olahraga mungkin ya. Ini kan selama ini taruhlah seperti di Pinrang ya, taruhlah seperti di Bantaeng. Hanya tidak ada pembangunan baru begitu, hanya mencari gedung. Habis itu kan mungkin setelah itu akan dibongkar lagi. Nah, kita kan harapannya Pak Amkar ketika penyelenggaraan event olahraga ada venue baru yang dibangun, yang mana nanti venue-venue tersebut dia akan digunakan begitu ya untuk membina olahraga di daerah tersebut. Ini kan yang belum ada sejauh ini ditemukan. Ini yang belum sejauh ini dilakukan, Pak ya? Belum, itu yang belum. Oke. Itu yang saya bilang dari awal tadi bahwa rencana selanjutnya itu Pengcap BSTI Kabupaten Sinjai kemarin. Saya suruh bikin denahnya itu sampai gambarnya saya bikinkan. Sudah. Bilang berapa luasnya Pak Haji, berapa mana tribunnya. Saya bilang sesuai pengalaman saya di tempatnya orang di luar negeri ini seperti beginilah gambarannya. Yang tidak terlalu rumit. Seharusnya memang ini dipersiapkan boleh dikatakan memang idealnya membangun gedung olahraga Pak ya yang memadai di mana mungkin ada khusus takraw supaya olahraga takraw ini atau olahraga yang bersangkutan bisa berkembang di daerah tersebut. Tidak bisa melonjak lebih jauh lagi. Tidak hanya sebagai tempat untuk menggelar pertandingan saja, habis itu dibongkar tidak ada lagi kegiatan. Betul. Oke, terakhir Pak Amkar, mungkin apa harapan Pak Amkar dari penyelenggaraan Porda ini? Tapi bagaimana Pak Amkar sendiri melihat, optimis nggak kemudian nanti Porda ini diselenggarakan tepat waktu? Yang pertama ya, saya selalu optimis karena sangat dari awal kita sudah saling komunikasi dengan teman-teman dari Bantaeng. Walaupun namanya begini yang kuliah tidak pernah cukup lah, tidak pernah lengkap. Toh akhirnya contoh paling kecil kita baru pulang dari Papua. Di Papua di sana saya perhatikan ya standar lah dia punya. Dan saya sangat optimis bahwa penyelenggaraan Porda ini akan terlaksana dengan bagus dan baik. Dan insya Allah teman-teman, dan saya kira dari Pengda BSTI Sulsel sangat mendukung kegiatan ini, dan saya kira teman-teman yang lain juga. Dan kita sudah lakukan Praporda ini sudah 3 wilayah dan sudah selesai, dan mereka pada antusias mau berangkat ke sini, dan ini satu modal besar ini bahwa insya Allah akan meramaikan Sinjai. Dan mungkin ada model yang kita lakukan sekarang ini di takraw, bahwa sesuai dengan kebijakan Pak Ketua kemarin dengan berkat khusus dari teman-teman kami semua, bahwa semua semua kabupaten kota yang ikut berpartisipasi di Porda ini, Praporda ini, semua akan diikutkan nanti di Porda dengan teknik yang berbeda dengan yang lalu-lalu. Jadi kita kasih nomor dia yang yang tidak lolos itu Praporda ikut di double event. Jadi semua ikut berpartisipasi. Tujuan utamanya bahwa bagaimana takraw ini Sulsel ini bisa semarak lah, bisa lah. Jangan membina terus, akhirnya tidak pernah ikut Porda. Jadi alhamdulillah ini tahun ada kebijakan baru, dan semua teman-teman daerah yang ikut Praporda
jadi semua kabupaten kota yang ada di Sulsel, insya Allah akan ikut di Sinjai nanti, insya Allah. Baik, Cuma baik. beda-beda, ada yang bawa 12 orang, ada yang bawa mungkin yang paling kecil itu 3 orang dia bawa. Itu yang ikut double. Oke. Baik. Oke. Pak Amkar, terima kasih banyak atas waktunya. Waktu kita terbatas, Pak Amkar ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan Sakro tambah hebat nih. Saya minta terima kasih teman-teman RRI. Saya ulangi sekali lagi pada teman-teman RRI yang selalu hampir tiap hari, bukan tiap hari, hampir tiap bulan selalu diwawancarai. Sulsel kembali dari 10 tahun yang lalu kita agak di bawah. Sekarang kita sudah juara nasional lagi. Kita juara umum untuk PON Papua kemarin. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. Berkah besar dan menurut saya itu ini tidak tahu seandainya mungkin ini dengan uang ini tidak tahu berapa harganya. Baik. Juara umum kemarin di Papua, juara umum untuk sepak takraw. Baik, mudah-mudahan di Porprov ini dan doa teman-teman semua yang ada di Sulsel. Mudah-mudahan di Porprov ini ada atlet baru lagi begitu Pak ya, atlet potensial. Insya Allah. Kebetulan kemarin barusan saya diikutkan kemarin ini, ikut untuk pertama sekalinya saya selalu diikutkan untuk mulai wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Saya selalu ikut dan harapannya teman-teman dari Pengda bahwa Pak Amkar, Pak Haji kalau bisa lihat ada kepotensi yang akan muncul dan ini banyak. Oke, Pak Amkar terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pendengar Pro 1, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami pagi ini di RRI Pro 1 Makassar dalam dialog lintas Makassar pagi. Kita bahas topik olahraga pada pagi hari ini ya. Persiapan jelang Porprov Bulukumba dan Sinjai. Persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Bulukumba dan Sinjai. Jadi untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi
tahun 2022 ini, pendengar, akan dilaksanakan di 2 kabupaten kota, di Kabupaten Bulukumba dan juga di Kabupaten Sinjai. Tentunya masing-masing tempat, masing-masing daerah kabupaten ini sudah ancang-ancang begitu ya, cabang olahraga apa saja yang akan dilaksanakan di daerah mereka masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Nah, keistimewaan dari penyelenggara untuk Pekan Olahraga Provinsi ini, mereka tidak perlu lagi mengikuti kualifikasi ya. Artinya sesuai dengan kemampuan mereka, cabang olahraga yang mereka bina sejauh ini itu yang mereka akan ikutkan dalam Pekan Olahraga Provinsi ini. Oke. Nah, apakah kedua tuan rumah ini akan selain sukses prestasi, selain sukses penyelenggaraan, mereka juga akan sukses prestasi? Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dari Kabupaten Bulukumba, Pak Daud Kahal, lewat sambungan telepon. Oke, saya menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Daud Kahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Sehat-sehat Pak Kadis? Alhamdulillah. Oke, di Bulukumba saat ini Pak Kadis ya? Ya, di Bulukumba. Oke, baik Pak Kadis. Bulukumba Sinjai akan menjadi tuan rumah ya. Dulu sempat diragukan karena kan situasinya kan pandemi begitu Pak ya. Belum lagi beberapa waktu lalu kejelasan dari Pemprov Sulsel juga ini belum ada, tapi ini sudah ada titik terang begitu, tetap akan diselenggarakan pada kalau nggak salah Oktober Pak ya. September. Oh September, oke, diselenggarakan pada September. Jadi sisa 7 bulan lagi dong Pak untuk penyelenggaraan ini. Nah, bagaimana dari tuan rumah penyelenggara Porprov ini? 7 bulan ini optimis nggak Pak akan persiapan akan dirampungkan begitu Pak Daud Kahal, Pak Kadis? Iya Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Bahwa Kabupaten Bulukumba yang telah ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah bersama Kabupaten Sinjai berdasarkan SK Gubernur Selatan saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah. Insya Allah nanti Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan akan digelar pada bulan September ya, akan datang ya. Dan bagi Kabupaten Bulukumba telah ditetapkan sebanyak 13 cabang olahraga yang akan menyiapkan berbagai venue selaku tuan rumah ya. Selain itu tentu kami akan mempersiapkan pemondokan bagi para atlet ofisial dan ofisial yang akan berlaga nantinya di Porprov di 13 cabang olahraga yang akan ditempatkan di Kabupaten Bulukumba. Untuk saat ini tentu melalui koordinasi kami dengan pengurus KONI, Kabupaten Bulukumba sudah mempersiapkan venue-venue yang akan digunakan dalam berbagai pertandingan, termasuk pemondokannya nantinya. Sejauh ini tentu venue yang sementara kami persiapkan itu ada yang kami dalam proses penyempurnaan ya. Kerjaan perbaikan dan lain sebagainya, karena di antara sekian 13 cabang olahraga itu masih ada yang oleh KONI menganggap belum layak, dan ini yang sementara kami persiapkan. Belum layak artinya bagaimana itu Pak? Belum layak artinya sarananya belum kami punya. Dan ini yang artinya ada tapi untuk belum standar, memenuhi standar Pak ya? Ya, memenuhi standar. Ini yang masih kami upayakan, khususnya untuk cabang olahraga bola voli indoor dan bola voli pantai, yang kemungkinannya nanti kami memberi alternatif apakah berada di Pantai Merpati di Kota Bulukumba atau kami akan bawa nantinya ke Tanjung Bira ya. Ini yang masih menjadi pertimbangan kami, sehingga kami harap bahwa Kabupaten Bulukumba nanti betul-betul akan bisa siap dalam menyambut Porprov sebagai tuan rumah.
Pak Kadis, untuk penyelenggaraan Porprov ini dalam hal ini Kabupaten Bulukumba sebagai tuan rumah penyelenggara, apakah ada venue begitu yang terkategori dibangun baru begitu oleh ya pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba, Pak Kadis? Ya, jadi kami perlu menyampaikan bahwa sebenarnya kami berharap ada dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberi insentif bagi Bulukumba sebagai tuan rumah. Namun sampai saat ini apa yang kami harapkan itu belum ada komunikasi lebih intens. Sehingga kemudian kami berpikir bahwa bagaimanapun cara kami oleh sebagai pemerintah Kabupaten Bulukumba tentu mencari alternatif yang bisa kami lakukan, termasuk penggunaan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Kantor-kantor pemerintah yang memiliki aula besar dan memungkinkan untuk dilakukan event atau pertandingan di situ. Katakanlah misalnya aula kantor Bapeda, aula Polres Bulukumba yang cabang olahraga yang membutuhkan ruangan luas. Tentu kami sudah lakukan pemetaan dan survei yang semuanya kami anggap sudah layak untuk digunakan. Banyak instansi atau kantor pemerintah yang kami gunakan dan itu sudah menurut kami standar untuk di katakanlah misalnya olahraga karate, taekwondo yang bisa digunakan dalam ruangan itu kami siapkan. Kemudian untuk cabang olahraga bulu tangkis sendiri kami punya gor. Untuk futsal kami punya gor. Punya tempat dan beberapa cabang ya. Termasuk nanti mungkin akan kami sandingkan dengan jet ski internasional kalau mungkin itu masuk dalam terakomodir dalam agenda panitia provinsi. Saya kira seperti itu. Artinya tidak ada pembangunan baru dalam hal ini Pak Kadis ya? Hanya belum ada. Sejauh ini tidak. Kami cuma merehab beberapa lapangan tenis, ada lapangan voli. Ya itu yang kami coba rehabilitasi karena sesungguhnya kita sudah punya stadion juga. Kalau misalnya digunakan untuk acara penutupan itu kami sudah siap. Rencananya nanti pembukaan di Bulukumba atau di Sinjai nih Pak? Di Sinjai Bulukumba. Penutupannya di Bulukumba. Penutupan di Bulukumba. Dari sejauh ini untuk sarana mungkin masih ada yang bisa dimanfaatkan, istilahnya boleh dikatakan dipoles-poles begitu Pak ya, direhabilitasi. Itu sudah secara bertahap kami lakukan. Termasuk tentu kesiapan gedung-gedung milik pemerintah yang saya katakan tadi, yang membutuhkan ruangannya luas kami punya beberapa dan beberapa milik katakanlah estasi vertikal ya, Polres punya. Untuk balap sepeda kami sudah mempersiapkan rute yang memungkinkan untuk dilaksanakan balap sepeda. Untuk lomba balap sepeda itu sudah. Nah terkait dengan tadi fasilitas yang disampaikan Pak Kadis belum standar menurut dari pengurus provinsi, mungkin sejauh ini langkah upaya apa yang kemudian sudah dilakukan dari pihak panitia penyelenggara Pak? Apa yang perlu ditambah lagi begitu? Apakah masih ada yang perlu dibenahi lagi yang Anda sampaikan tadi seperti bola voli indoor ataupun juga bola voli pantai atau bola voli pasir ini Pak Kadis? Yang paling membutuhkan sebenarnya dukungan anggaran dan persiapan yang menyangkut waktu itu adalah bola voli indoor. Karena itu yang tentu harus dibangun di lokasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan itu. Tentu dengan anggaran yang cukup besar kita butuh perencanaan, butuh tahapan pelaksanaan dan ini mungkin bisa saja proses lelangnya pengadaan. Tapi jika dianggap waktunya sangat krusial, mungkin ada kebijakan tertentu yang memungkinkan untuk kita lakukan. Kami pemerintah kabupaten melalui Pak Bupati tentu sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur setelah kami melapor bahwa dukungan pihak Pemprov saat ini belum kami dapatkan secara jelas.
Namun koordinasi tetap kami lakukan. Pak Bupati sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Kemudian kami juga sudah sampaikan di DPRD pada saat rapat bicara komisi. Dan tentu kami akan secara intens melakukan koordinasi dengan pihak KONI Sulawesi Selatan terkait ini. Oke. Ini waktunya masih 7 bulan, tapi masih optimis begitu Pak ya? Bisa terselenggara nanti. Kita harus optimis, kita harus optimis karena kita punya sumber daya, apapun itu harus kita lakukan karena itu sudah menjadi konsekuensi sebagai tuan rumah. Oke. Yang tidak kalah penting juga selain venue olahraga adalah bagaimana mempersiapkan fasilitas penginapan begitu untuk duta-duta olahraga yang datang dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini, Pak Kadis. Kami tentu harus siap dan pengalaman selama ini juga sudah kami untuk Bulukumba ya sudah dilakukan dalam berbagai event-event tingkat provinsi. Tentu selain penginapan yang ada, kita juga tentu saat ini dalam tahap persiapan untuk mensurvei rumah-rumah warga yang sangat layak untuk dijadikan sebagai pemondokan karena tanggung jawab untuk penginapan pemondokan para atlet dan ofisial itu berada pada masing-masing daerah. Kami cuma akan mengarahkan nantinya di mana lokasi-lokasi yang akan ditempati oleh para atlet dan ofisial kontingen daerah yang 13 cabang olahraga yang akan diikuti di Kabupaten Bulukumba. Kalau juga, kalau hotel dan penginapan di Kabupaten Bulukumba ini cukup terbatas Pak ya untuk bisa menampung seluruh mungkin sampai ratusan atau ribuan yang datang nanti ke Kabupaten Bulukumba ini. Kalau untuk Kota Bulukumba ya sangat terbatas. Tapi di Bira mungkin cukup. Kalau ada yang mau menginap di Bira dan kami upayakan ada cabang-cabang olahraga yang bisa digelar di lokasi Tanjung Bir. Nah di sana juga ada fasilitas kami. Futsal bisa dilakukan di sana. Mungkin tenis juga yang tidak indoor ya. Kemudian bola voli pantai ya bisa dilakukan di Bira, hingga kemudian solusi terkait pemondokan atlet sedikit bisa teratasi. Dan ini juga momentum bagi kami untuk bagaimana mendongkrak kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau jarak dari kota Bulukumba ke Bira ini kan cukup jauh juga Pak kayaknya nih ya. Iya, kurang lebih 45 kilo Pak. 45 km? Iya. 45 km. Tapi kalau untuk transportasi sendiri bagaimana Pak di sana? Ya, saya pikir ini juga yang akan kami koordinasikan dengan pihak Pemprov. Karena kalau transportasi itu kan tanggung jawab masing-masing kontingen ya. Kami tentu dalam tertentu bisa menyiapkan armada-armada yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba. Nah kalau dari pihak penyelenggara ya, selain venue yang disiapkan untuk pertandingan, apalagi kemudian yang disiapkan ini Pak? Apakah terkait catering juga ini jadi tanggung jawab atau ini masing-masing tanggung jawab dari kontingen? Ini masing-masing tanggung jawab kontingen, dan untuk pihak wasit atau apa yang disiapkan oleh pihak KONI provinsi itu menjadi tanggung jawab provinsi tentunya. Kami bertanggung jawab terhadap kontingen Bulukumba sendiri mengenai konsumsinya, transportasinya, kostumnya dan sebagainya. Itu kan masing-masing kontingen bertanggung jawab daerah yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini tuan rumah sendiri hanya mempersiapkan venue olahraga begitu Pak ya? Iya, saya kira seperti itu. Venue olahraga, fasilitas yang ada di sana, dan juga bagaimana dukungan masyarakat untuk mensukseskan acara ini, event ini. Iya, saya pikir itu penting karena bagaimanapun kita perlu membangun citra sebagai daerah yang memiliki kesiapan dan memiliki keinginan untuk dikunjungi oleh masyarakat dari luar. Seperti itu. Nah yang pasti nanti yang menjadi salah satu daya tarik dari para duta olahraga ini bagaimana setelah bertanding mereka berkunjung ke Tanjung Bira begitu. Nah apakah pemerintah Kabupaten Bulukumba nanti ini cukup akan menyiapkan fasilitas begitu bagi tamu-tamu yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan ini untuk mungkin ingin mengunjungi lokasi wisata ini Pak? Ya sebagai itu
apresiasi dan insentif kami kepada kontingen daerah yang akan mengikuti Porprov di Kabupaten Bulukumba. Kami tentu akan memberi dispensasi khususnya atlet retribusi masuk di kawasan Tanjung Bira kepada atlet dan ofisial. Ya, nantinya akan ada ID card identitas khusus untuk kami berlakukan itu. Kecuali penggembira itu tentu bagian daripada harapan kami bahwa kami akan memperoleh keuntungan betul. Sebagai tuan rumah ada masyarakat luar yang masuk dan itu tentu akan kami berlakukan retribusi penuh untuk masuk ke kawasan Tanjung Bira. Tapi khusus untuk atlet, tapi khusus atlet ofisial itu ada dispensasi khusus. Iya, kami akan beri kami akan tentu diberi ID card oleh pihak penyelenggara, khususnya provinsi dan KONI Kabupaten Bulukumba yang akan kami komunikasikan terkait itu. Oke, dan juga tidak menutup kemungkinan mereka akan menginap di sana begitu, Pak. Iya. Kalau untuk penginapan tentu di luar tanggung jawab. Betul. Kecuali pas masuk retribusi masuk itu. Retribusi masuk. Atau dispensasi bagi kontingen atlet dan ofisial yang datang dari daerah lain. Oke. Tapi kita harapkan saja bisa terselenggara dengan baik, tuan rumah yang baik begitu, tapi harapannya juga bahwa Kabupaten Bulukumba bukan hanya sukses sebagai penyelenggara tapi juga sukses prestasi. Iya, Pak Daud Kahal ya. Itu menjadi keinginan dan harapan kami. Oke. Ya, Pak Daud Kahal, terima kasih banyak untuk informasinya. Mudah-mudahan Kabupaten Bulukumba sukses begitu menjadi penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi yang ke-17 ini September mendatang. Pak Daud Kahal, terima kasih atas informasinya bersama RRI pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, Daud Kahal, mengenai persiapan dari Kabupaten Bulukumba untuk menyelenggarakan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-17 yang berlangsung di Sinjai dan juga Kabupaten Bulukumba. Sejauh ini Bulukumba sudah mempersiapkan diri, fasilitas yang ada di sana sudah diupayakan sebaik mungkin. Ya, dan pihak dari pemerintah Kabupaten Bulukumba sendiri optimis bahwa penyelenggaraan akan terlaksana tepat pada waktunya pada September mendatang. Nah, pendengar, sampai di sini saya Alfian temani Anda dalam Dialog Lintas Makassar pagi pada pagi hari ini. Terima kasih bersama Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Sejoli